Pada penghujung tahun 1948, Republik yang baru lahir tampak kehilangan napas. Operation Cry atau agresi militer Belanda kedua menghantam langsung jantung pemerintahan. Yogyakarta direbut, tokoh-tokoh nasional ditangkap, dan ruang-ruang kekuasaan berubah menjadi zona pendudukan. Berita-berita dari kota-kota yang jatuh memicu kegalauan nasional. Dunia mendengar klaim Belanda bahwa Republik telah runtuh. Namun, di dalam keraton yang dijaga ketat, ada suara yang nyaring terus berbunyi. Tidak semua belum selesai. Dari ruang-ruang pertemuan, dari lorong-lorong yang remang, lahir sebuah keputusan yang berani. Bukan sekedar perencanaan militer, melainkan upaya politik. Menuntut perhatian dunia. Dan rencana itu kelak dikenal sebagai Serangan Umum 1 Maret 1949. Operasi yang dirancang bukan untuk merebut kota selamanya, tetapi untuk menunjukkan bahwa Indonesia masih hidup. Dalam video kali ini, kita akan melihat alur pertempuran Serangan Umum 1 Maret. Bagaimana cara para pejuang saat itu membalas dan mempertaruhkan segalanya untuk bisa mempertahankan Indonesia? Kita akan membahasnya pada video kali ini. Mari kita lihat bersama. Ketika Operation Cry digulirkan pada 19 Desember 1948, TNI tak bisa melakukan banyak hal. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Harta, serta banyak pejabat ditawan Belanda dan diasingkan ke Pulau Bangka. Panglima Besar Jenderal Sudirman pergi ke hutan untuk mulai melakukan perang gerilya. Di luar pusat pemerintahan, jaringan-jaringan pertahanan wilayah dipertahankan agar tetap hidup. Sistem Wehrkreis memungkinkan komando-komando lokal menjaga kontinuitas perlawanan. Di Yogyakarta dan di sekitarnya, Sri Sultan Hamengkubuwono tetap menjadi poros moral dan politik. Walau secara resmi berada di bawah tahanan rumah, beliau menolak tawaran kolaborasi Belanda dan memilih berpegang teguh pada legitimasi Republik. Keputusan ini kemudian menjadi kunci inisiatif yang bermuara pada 1 Maret. Sultan Hamengkubuwono ke-9 memahami betul bahwa jika Dewan Keamanan PBB bersidang dan dunia mendengar klaim Belanda tentang kehancuran Republik, dukungan internasional bisa hilang. Dari logika politik inilah muncul ide berani melakukan serangan operasi besar pada siang hari yang dapat dipantau dan diberitakan. Bukti nyata bahwa Republik masih eksis. Sultan Hamengkubuwono ke-9 segera memberikan informasi ini kepada Jenderal Sudirman. Hamengkubuwono juga meminta sang jenderal untuk dapat melakukan serangan ke kota Yogyakarta selambat-lambatnya pada awal Maret 1949. Setelah mendengar informasi dan permintaan Hamengkubuwono, Jenderal Sudirman langsung menunjuk Letkol Soeharto untuk bisa membuat serangan terhadap Jogja. Letkol Soeharto saat itu merupakan perwira terakhir yang masih memegang markas besar divisi ketiga di daerah Polres Yogyakarta Bantul. Letkol Soeharto juga perwira yang masih memiliki prajurit yang paling banyak. Perencanaan kemudian difokuskan pada dua tujuan sekaligus. Yang pertama adalah memberi kejutan militer sehingga Belanda tidak sempat menanganinya. Dan yang kedua, memastikan ada bukti berupa siaran radio dan laporan yang akan menjangkau jaringan internasional. Untuk itu, perencanaan logistik, infiltrasi pasukan, dan penyusunan sektor operasi dikerjakan secara rapat dan rahasia. Pertemuan di Keraton pada 13 Februari 1949 menjadi salah satu titik penting perencanaan. Letkol Soeharto memasuki keraton dengan berhati-hati, menggunakan pakaian adat Jawa agar tidak dicurigai. Diskusi yang terjadi pun bukan hanya soal gerakan pasukan, melainkan juga bagaimana memanfaatkan simbol-simbol lokal dan institusi demi legitimasi politik. Keraton bisa menjadi pangkalan komunikasi, tempat menyembunyikan kurir, sekaligus ruang menegaskan dukungan tokoh adat terhadap publik. Letkol Soeharto lalu membuat strategi untuk bisa menyerang ibu kota Yogyakarta. Keraton akan menjadi kunci utama keberhasilan strateginya. Untuk rencana serangan, Soeharto akan mengumpulkan sisa-sisa divisi ketiga TNI. Saat itu, divisi ketiga yang masih cukup kuat hanya Subwehrkreis 101 yang dipimpin oleh Soeharto itu sendiri dan Subwehrkreis 102 dipimpin oleh Mayor Sarjono. Strategi operasi Letkol Soeharto adalah menyusupkan pasukan secara bertahap ke dalam kota. Soeharto memakai terowongan air bawah tanah keraton untuk bisa memasukkan sebanyak mungkin prajurit dari SWK 102. Lalu menempatkan regu-regu di lokasi-lokasi kunci seperti alun-alun, pos-pos strategis, dan fasilitas
logistik musuh, serta menyiapkan sinyal-sinyal penyhubung antar sektor. Pasukan SWK 102 tidak semua ikut masuk ke dalam kota Jogja, karena di Bantul sendiri juga ada beberapa pos Belanda yang masih aktif seperti di bekas pabrik gula Pleret, Barongan, dan Padokan. Beberapa pasukan SWK tetap berada di Bantul untuk menahan tentara Belanda dengan penyerangan skala kecil. Pasukan Kompi Sumarmo membawa senjata berat bersiap di utara Pelem Sewu, Jalan Parangtritis, dan Jalan Imogiri. Hal tersebut dilakukan untuk menghadang tentara Belanda apabila ada yang keluar dari kota Yogyakarta. Kompi Sudarmo mendapatkan tugas penyerangan di pabrik Anim Wirobarajan dan mulai melakukan gerakan pada malam hari sebelum tanggal 1 Maret 1949. Kompi Polisi P3 Johan Suparno mendapat sasaran pos Belanda yang terletak di pojok Benteng Wetan. Kompi Sudarsono dari Batalion Sukoharjoyo berkedudukan di Jembatan Tungkap mendapat sasaran di alun-alun utara Yogyakarta. Akan tetapi mereka akan menyerang melalui bagian timur keraton. Kompi Ali Afendi menyerang pos Belanda yang berada di Kota Gede. Selain itu, juga menahan tentara Belanda agar tidak memasuki kota Yogyakarta. Kemudian, Kompi Widodo mendapat sasaran penyerangan di pabrik Watson dan Lempuyangan yang di sana terdapat senjata dan amunisi. Strategi Soeharto yang sangat terikat oleh unsur kerahasiaan ini harus bisa dijaga dengan sebaik mungkin. Untuk itu, Letkol Soeharto memerintahkan seluruh divisi ketiga yang berpartisipasi dalam penyerangan untuk membuat sandi-sandi khusus untuk bisa berkomunikasi. Salah satu sandi yang dikenal adalah janur kuning di bahu kiri dan kata sandinya adalah Mataram menang. 2 minggu terakhir Februari dipenuhi oleh kegiatan persiapan, pengiriman amunisi lewat jalur silang, latihan-latihan singkat, dan pengaturan agar pasukan dari wilayah luar Yogyakarta bisa memberikan dukungan pengikatan. Peran rakyat sipil amat vital. Mereka menyediakan rumah aman, makanan, dan informasi bagi pasukan yang menyamar. Hari serangan pun dimulai. Jam menunjukkan pukul 6 pagi, tanda yang sangat ditunggu. Pasukan SWK 102 dengan senyap menyelinap melalui terowongan air menuju keraton. Ketika dirasa sudah memasuki daerah keraton, tepatnya di SD Keputaran, barulah pasukan SWK 102 mulai keluar dari terowongan. Setelah sampai di SD Keputaran, pasukan tersebut kemudian mengendap-endap untuk menuju ke pagelaran keraton. Pagelaran keraton inilah yang dijadikan pos komando dari SWK 102 untuk mengkoordinasikan pasukannya. Dari titik-titik persembunyian, pasukan merangsek, sinyal api dan bunyi terkoordinasi menandai awal penyerangan. Pasukan SWK 102 Mayor Sarjono bergerak dari pabrik selatan. Mereka menyasar kantor pos, pabrik-pabrik yang menjadi gudang amunisi, dan pos-pos penjagaan utama. Serangan simultan juga dilancarkan oleh kompi-kompi lain yang masuk dari arah timur, barat, dan utara. Pasukan SWK 102 membuka tembakan pancingannya ditujukan kepada kubu-kubu pasir tempat kedudukan pasukan Belanda. Beberapa saat kemudian muncul beberapa tank dan brand carrier dari benteng Fraderburg menuju alun-alun utara. Di alun-alun utara, Kompi Sudarsono dan beberapa satuan gerilya melakukan serangan frontal yang memaksa pasukan Belanda mundur ke benteng Fraderburg. Tank-tank yang berusaha keluar mendapat menghadang ranjau dan perlawanan terkoordinasi, sehingga tank Belanda dengan cepat dilumpuhkan. Di pabrik Watson dan Lempuyangan, Kompi Widodo berhasil merebut sebanyak 5 ton amunisi dan berbagai persenjataan dirampas untuk bisa membantu serangan. Setelah berhasil menaklukkan pabrik Watson, Kompi Widodo segera menuju ke Kota Baru untuk menyerang markas Belanda yang berada di sana. Kompi Ali Afandi yang berkedudukan di sekitar daerah Wonokromo, Pleret, memulai gerakan menuju sasaran ke Kota Gede. Kekuatan Belanda di Kota Gede ternyata berjumlah 1 kompi tentara Belanda. Kompi Ali Afandi tidak berhasil menguasai markas Belanda di Kota Gede, akan tetapi berhasil mengikat tentara Belanda. Pengikatan tentara Belanda ini memutuskan bantuan Belanda untuk kota Yogyakarta. Kompi Sumarmo yang berkedudukan di Krapia, sebagian tinggal di perbatasan dan sebagian lagi bergerak menuju sasaran di kantor pos dan benteng Fraderburg. Pada titik lain, pertempuran sengit antar kedua pihak terus berkobar. Para pejuang menghujani tembakan pada setiap kantong markas kompi Belanda. Pukul 10 siang, Komando SWK 102 Mayor Sarjono memerintahkan anak buahnya untuk mengibarkan bendera merah putih di atas ringin kurung. Ketika bendera merah putih dikibarkan, semua pasukan SWK yang berada di alun-alun utara
merasa bangga dan puas karena berhasil mengalahkan Belanda. Pukul 11 siang, pesawat Auster Belanda melakukan pengintaian di atas kota Jogja. Belanda yang dalam keadaan terjepit kemudian mengirimkan radio untuk meminta bantuan dari Yogyakarta. Kolonel Van Zanten selaku komandan brigadir Belanda yang berkedudukan di Magelang mengirimkan pasukan bantuan. Pasukan bantuan Belanda itu terdiri dari batalion Anjing Nika dan Gajah Merah yang diperkuat oleh 1 kompi panser dan 1 peleton tank. Pasukan bantuan Belanda berhasil menembus Yogyakarta setelah mengatasi hambatan dari kompi Martono dan kesatuan dari Brigadir Infanteri ke-9 di sepanjang jalan Yogyakarta-Magelang. Kedatangan pasukan bantuan Belanda di kota Yogyakarta disambut dengan tembakan gencar oleh pasukan TNI. Akan tetapi, usaha tersebut sia-sia karena tentara Belanda menggunakan kendaraan lapis baja. Tentara Belanda dapat dengan mudah masuk ke kota Jogja walaupun telah dipasang beberapa barikade. TNI yang telah berhasil melaksanakan serangan kemudian segera mundur keluar kota Yogyakarta. Sekitar pukul 1 siang, pasukan TNI termasuk SPK 102 mulai bergerak meninggalkan kota Yogyakarta. Serangan umum 1 Maret menimbulkan korban di pihak Indonesia mencapai 300-an prajurit tewas, sementara korban di pihak Belanda lumayan besar juga, sekitar 150 orang. Berita tentang serangan umum disiarkan ke luar negeri dan mencapai telinga pengamat internasional termasuk perwakilan di PBB. Laporan-laporan yang dikirimkan via radio memberi bahan bagi delegasi Indonesia, terutama Dr. L.N. Palar, untuk menangkis klaim Belanda di sidang Dewan Internasional. Aksi militer yang tampil di hadapan opini publik dunia itu memperbesar tekanan diplomatik terhadap Belanda. Kekuatan opini internasional tidak datang serta-merta. Media internasional dan negara-negara kunci seperti Amerika Serikat mulai menaruh perhatian dan mengkritik tindakan Belanda. Tekanan ekonomi dan politik terhadap Belanda meningkat. Isu bantuan Marshall Plan dan dukungan Amerika menjadi alat diplomatik yang menekan Belanda untuk mencari solusi negosiasi. Semua ini membuka jalan bagi proses perundingan yang kemudian menghasilkan perjanjian Roem-Royen pada 7 Mei 1949. Secara taktis, serangan umum 1 Maret menunjukkan bahwa TNI mampu merancang dan melaksanakan operasi berskala besar yang berada di kota dengan terkoordinasi. Sebuah capaian moral dan praktis bagi unit-unit gerilya yang sebelumnya lebih dikenal pada aksi malam dan serangan kecil. Di bawah tekanan diplomatik dan akibat kombinasi operasi militer serta opini internasional, Belanda memasuki jalur perundingan. Hasil Roem-Royen membuka jalan bagi pembicaraan lebih lanjut di konferensi meja bundar di Den Haag, yang menantinya menyiapkan kemerdekaan formal. Kembalinya pemerintahan Republik ke Yogyakarta pada Juni 1949 dan keberlanjutan diplomasi menunjukkan bagaimana aksi di medan tempur berinteraksi langsung dengan strategi diplomasi. Itulah serangan umum 1 Maret 1949. History lovers akan membahas seputar kemerdekaan Indonesia lainnya pada lain waktu. Oleh karena itu, jangan lupa like, subscribe, dan tulis komentar kalian. Semoga konten ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.